DPR dalam hal ini Komisi 3 berkepentingan untuk menempatkan mereka-mereka yang akan menjadi hakim agung sebagai dalam tanda kutip bagian dari permainan mereka. Iya, saya 15 tahun di sana. Saya mengikuti sekali proses-proses itu. Sebagian besar yang ada di DPR itu berjiwa penjahat. Jujur aja saya mengatakan. Jadi kalau ada perlunya nih, nanti DPR bilang, oh, ini saya rubah nih nanti nih. Kita rubah usia. Oh, Usia nanti dari 70 tahun mau dibikin 65 atau 67 gitu ya. ngancam. Ya begitulah. Apakah selama ini tidak ada mereka melobi-lobi di Mahkamah Agung? Ada. Lobi-lobi kasus. Ada, saya tahu. Orang DPR. Iya. Dari semua putusan Mahkamah Agung, itu berapa persen, Pak, yang murni hukum? 70% masih lah. 70%, Pak? 70% masih lah. Berarti masih bagus dong, Pak? Masih. Tapi yang 30% ini kan justru mencoreng. 30% ini jualan nih, Pak? Iya. Pak Jarod Pikar kan bukan hakim agung, tapi pejabat di MA. Itu kan katanya hartanya sampai 1 triliun. Itu luar biasa ya, Pak ya? Nah, bukan harta dia mas semua. Oh, Iya. penampungan maksudnya? Saya menduga begitu. Itu menampung. Oh, jadi Pak Jarod Pikar ini menampung uang-uang mafia hukum itu? Ya. Mafia hukum itu tidak hanya ada di Mahkamah Agung, tapi ada juga di DPR. Ini saya buka lagi nih. Wakil Ketua DPR adalah adik kelas saya dulu. Saya datangin. Saya datang dengan beberapa teman pada waktu itu, termasuk teman-teman dari Ad hoc Tipikor, kasus Undang-Undang Omnibus Law. Wakil Ketua DPR ini bilang apa? Bang, abang tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan dengan mantan Hakim Agung yang bertugas kurang lebih selama 15 tahun di Mahkamah Agung. Ada kisah, ada cerita terkait kinerja Hakim Agung dan juga secara umum terkait dengan peradilan di tanah air. Langsung saja saya sapa narasumber kami, Hakim Agung Ad hoc Mahkamah Agung 2007-2022, Dwi Cahyo Suasono. Pak Dwi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah diundang oleh Madilog. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Dwi, ini ada yang menjadi perhatian publik ketika seorang hakim bernama Alimin Ribut Sujono yang mengikuti proses fit and proper test sebagai calon hakim agung, itu tidak mendapat satupun suara dari wakil rakyat kita di sana. Ya. Disebutkan salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi adalah karena Hakim Alimin pernah memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Sejauh mana Pak Dwi mengenal dan mengetahui sosok dari Hakim Alimin ini? Ya, saya tentu tidak menilai seseorang si A, si B, tetapi secara umum saya menilai ketika hakim ya mempunyai kredibilitas yang bagus, yang baik, integritasnya terjaga, berani, objektif, kemudian suatu ketika dia mengikuti seleksi untuk calon hakim agung, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selama 15 tahun saya di Mahkamah Agung, jarang sekali orang-orang yang seperti ini lolos. Jarang sekali. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah, tentu saya menduga ini tidak diinginkan oleh mereka-mereka yang ada di DPR itu. Oke. Yang justru kebanyakan atau sebagian besar yang ada di DPR itu adalah berjiwa penjahat. Berjiwa penjahat. Oke. Kalau penjahat menempatkan seseorang ya sebagai orang baik nih ya, menempatkan, kan mengancam dirinya. Oke. Kalau dia menempatkan orang jahat, tidak mengancam dirinya, karena masih bisa diatur. Tapi kalau menempatkan orang baik, wah jangan-jangan nanti gua yang dihabisin sama dia. Ya.
memang tidak semua di DPR penjahat. Tapi kalau mayoritas penjahat, apa jadinya? Oke. Apakah orang-orang yang baik di sana memungkinkan untuk memberikan suara terhadap proses pemilihan calon hakim agung ini? Memungkinkan, tapi selalu kalah suara. Oke. Apa yang bisa diharap dari pemilihan calon hakim agung? Itu nuansa yang Pak Dwi tangkap dari proses fit and proper test terhadap calon hakim agung Saya 15 tahun di sana. di DPR. Saya mengikuti sekali proses-proses itu. Oke. Saya tahu persis bagaimana. Jadi hakim yang berintegritas, ya. track recordnya bagus, itu hampir mustahil bisa lolos di fit and proper test di DPR. Ya, ada, tidak semua, ada, tapi kecil sekali persentasenya. Kalau kita mau tarik jumlah yang lolos, yang berintegritas ya, secara teknis yudisial dia bagus, kemudian track recordnya juga bagus. Jarang yang lolos, Mas. Oke. Jadi menurut Pak Dwi, justru proses fit and proper test di DPR itu proses untuk mengeliminasi hakim-hakim yang berintegritas. Seperti itu kalau selama ini saya amati, selama 15 tahun saya di Mahkamah Agung. Seperti itu. Mereka itu takut, ya katakanlah kalau sekarang begini, apakah selama ini tidak ada mereka melobi-lobi di Mahkamah Agung? Ada. Bukan tidak ada lobi-lobi kasus. Ada, saya tahu. Orang DPR? Iya, ada. Saya di Mahkamah Agung tuh 4 pimpinan loh, Mas. Dari mulai Pak Bagir Manan, Pak Arifin Tumpah, kemudian Pak Hatta Ali, dan terakhir adalah Pak Saripudin. 4 pimpinan. Dari 4 pimpinan ini, ada yang dekat dengan saya, ada yang sangat terbuka dengan saya, ada yang juga ada komunikasi dengan saya, ada. Kita kan kadang kalau di sana habis rapat atau kita ketemu, kan saling mengevaluasi lah kondisi bagaimana, ada tekanan-tekanan, ya pernah diancam, ya. Ini saya jujur aja saya mengatakan. Jadi kalau ada perlunya nih, nanti DPR bilang, oh, ini saya rubah nih nanti nih, kita rubah usia. Oh. Usia nanti dari 70 tahun mau dibikin 65 atau 67 gitu ya. Ngancam. Ya begitulah. Kemudian dari Mahkamah Agung ya tentu punya kepentingan juga, bukan tidak punya kepentingan dengan usia. Iya dong. Kalau kita dipensiunkan 65 atau 67, sementara kalau bisa 70, bahkan kalau bisa lebih, 80 pensiun, kenapa tidak? Nah, inilah yang dijadikan bergaining oleh mereka. Oke. Jadi DPR dalam hal ini Komisi 3 berkepentingan untuk menempatkan mereka-mereka yang akan menjadi hakim agung sebagai dalam tanda kutip bagian dari permainan mereka. Ya. Begitu memang keadaannya. Yang saya Jadi lihat. hakim-hakim yang berintegritas, yang amanah, yang tidak bisa diajak cincai, tidak akan mungkin diloloskan. Tadi saya sampaikan, ada, bukan tidak ada, tapi jumlahnya kecil sekali. Itu syarat aja. Saya nggak tahu itu syarat atau bukan, tapi jumlahnya kecil. Lebih banyak yang, ya jujur saya tahu dan saya kenal. Saya tahu dan saya kenal. Saya punya data. Oke. Ya, nggak usah saya sebutkan dari siapa. Yang nonton juga pasti sudah tahu, sudah bisa menebak ini data dari siapa. Oke. Jadi dari pengalaman Pak Dwi, beberapa wakil rakyat kita DPR juga bermain di Mahkamah Agung. Iya. Seharusnya kan begini. Kalau Mahkamah Agung mau, saya nggak tahu apakah selama ini dijalankan atau tidak. Ya. Kalau dia mau kan juga harus sampai ke katakanlah ke KPK. Ya, ada nggak laporan hakim ini bermasalah? Ke KAY sudah pasti.
kayak itu karena memang ada satu ada satu kesepakatan ya yang sudah menjadi satu pedoman kita, nah, dan sudah dibukukan itu. Tetapi ada yang tidak tertulis kesepakatan itu. Katakanlah dengan KPK, ya secara detail mungkin, secara umum mungkin ya bisa untuk meminta data ke KPK gitu. Tetapi apakah ini dilakukan secara intens ketika calon-calon yang akan dikirim ke KAI ini, ya, dimintakan data ke KPK apakah selama ini orang ini bermasalah? Kan sangat mudah sekali. KPK sangat bisa memberikan informasi ini, ya semacam katakanlah ini orang menjadi catatan atau istilah saya red notice lah, ya ada red notice di situ. Berarti kan Mahkamah Agung harusnya sudah bisa membatalkan orang ini. Tapi tidak bisa juga bicara soal, loh nggak terbukti kok, orang ini nggak terbukti kok, belum ada putusan, tidak ditindaklanjuti dengan KPK. Tapi mereka berpikir bahwa orang-orang yang sudah masuk laporan masyarakat karena hanya bukti belum, dua alat bukti ya belum dikantongi oleh KPK, maka KPK tidak bisa melanjutkan ini. Orang yang dilaporkan itu. Tapi laporan masyarakat sudah ada loh. Ya, bahwa hakim ini telah melakukan pelanggaran seperti ini. Itu menjadi catatan harusnya. Ya, Pak Dwi, dari pengalaman Pak Dwi, artinya mafia hukum itu tidak hanya ada di Mahkamah Agung, tapi ada juga di DPR. Oh, iya. Saya dulu, ini saya buka lagi nih. Wakil Ketua DPR adalah adik kelas saya dulu. Saya datengin, karena adik kelas saya, waktu S1, jauh lebih besar saya. Saya datang dengan beberapa teman pada waktu itu, termasuk teman-teman dari Ad Hoc Tipikor. Saya sampaikan, masih ingat nggak kasus Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan tengah malam? Iya. Ya kan? Saya datengin, Mas. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ini kenapa terjadi seperti ini? Ini banyak sekali pasal-pasal yang menurut saya sangat tidak berpihak kepada pekerja, gitu loh. Walaupun saya dulu pernah juga aktif di Apindo ya, dulu ya. Tapi kan saya harus objektif melihat persoalan ini. Wakil Ketua DPR ini bilang apa? Bang, abang tahulah. Cukup itu dia jawab ke saya. Nggak apa-apa, jelaskan ke saya kenapa, saya bilang. Ya karena dia adik kelas saya beranilah tanya ya. Gitu. Ya sudahlah bang, pokoknya abang tahulah. Saya yakin abang tahu. Nggak perlu saya jelaskan, abang tahu. Itu yang disampaikan ke saya. Yang dimaksud cukup abang tahu apa, Pak Dwi? Saya menangkap adanya intervensi dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Untuk mengatur undang-undang itu? Iya. Kalau semua undang-undang yang dibuat oleh DPR, kemudian ada pihak-pihak lain bisa mengatur, bisa meminta, ya, dengan janji-janji tertentu, dengan janji-janji untuk memberikan sesuatu demi kepentingan kelompok ini, selesai negara ini, rusak tatanan hukum kita. Dan praktek itu juga terjadi dalam proses fit and proper test, baik untuk Hakim Agung maupun lembaga hukum lain, KPK misalnya. Ya, di KPK, saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pansel ini dibuat oleh presiden. Bayangkan kalau presidennya berintegritas, kita sih tenang-tenang aja, senang-senang aja. Tetapi kalau yang kita lihat seperti 10 tahun terakhir, rusak kan? Di era siapa yang Pak Dwi maksud? Era Jokowi lah, era siapa lagi 10 tahun terakhir? Pura-pura nggak tahu aja. Jadi pimpinan KPK sekarang gambaran yang Pak Dwi maksud tadi? Ya, betul. Oke. Itu tidak boleh
dilakukan pansel itu tidak boleh dilakukan oleh pemilihannya ditentukan oleh presiden. Oke. Tidak boleh. Pak Dwi, bagaimana Pak Dwi bisa menjelaskan korelasi mafia hukum antara di DPR dengan di Mahkamah Agung melalui proses fit and proper test calon hakim agung? Ya tentu ada deal-deal dong. Pilihannya hanya dua. Deal, ya, deal soal Wanipiro atau deal soal kasus-kasus tertentu yang akan nanti saya masukkan ke Mahkamah Agung. Baik untuk tingkat kasasi maupun PK. Kan hanya dua di Mahkamah Agung. Kasasi dan PK. Oke. Karena biar bagaimanapun juga yang sudah terpilih, walaupun dulu hakim di tingkat pertama, kemudian masuk ke Mahkamah Agung, dia mau intervensi nggak bisa kan? Kecuali ketua Mahkamah Agung, ya masih memungkinkan. Tetapi kalau yang hakim agung, terus kemudian ada oknum DPR yang meminta tolong, saya ada kasus di tingkat pertama di daerah ini, tolong dibantu. Saya yakin sih keberatan. Ini. Jadi mereka ada semacam agreement itu untuk tingkat kasasi dan PK saja. Umumnya seperti itu. Jadi tadi ada deal angka, ya, sama deal kasus. Deal kasus. Itu saya sangat amat menduga itu sering terjadi. Oke. Jadi ada simbiosis mutualisme antara calon-calon yang akan maju sebagai hakim agung dengan pasti anggota DPR yang background-nya juga lawyer atau pengacara. Mereka kan bermacam-macam background kan kalau di DPR kan. Ya, ada lawyer, ada mereka ya akademisi juga ada ya. Ada juga pengusaha. Macam-macam kan ya. Oke. Tapi Pak Dwi memang melihat realitanya ada di Mahkamah Agung ketika beberapa hakim agung yang diloloskan oleh DPR itu memang bermain. Berdasarkan pengalaman yang saya amati. Tadi saya katakan ya, saya lama loh di sana, 3 periode. Iya. Dan saya bukan tipe orang yang diam. Saya selalu mengamati itu. Dari mulai proses awal, bahkan saya pernah komunikasi dengan KY. Beberapa kali dengan komisioner KY, saya pernah komunikasi. Dan sampai saya sudah purna pun, KY masih mau nerima saya komisionernya. Baik, jadi menurut Pak Dwi, apa gunanya proses fit and proper test di Komisi 3 DPR untuk calon hakim agung? Saya kembali kepada kewenangan DPR tadi. Ya, jadi dia harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK. Enggak, harusnya kan proses itu memang untuk seleksi yang ketat, sehingga yang terpilih adalah memang hakim-hakim yang berintegritas dan amanah tadi kan? Iya. Tapi yang terjadi Pak Dwi melihatnya justru seperti apa? Jadi dia mengembalikan fungsi lama memilih tadi, bukan menyetujui. Mereka itu kayaknya merasa keberatan kalau hanya menyetujui. Itu pernah disampaikan loh. Kalau masih kita ingat pada waktu ada putusan MK nomor 27 tahun 2013, disampaikan kepada mereka keberatan. Ya, ada beberapa oknum DPR yang merasa itu keberatan. Ya saya katakan oknum lah, walaupun mungkin tidak juga ya. Mungkin satu rombongan itu ya. Yang di Komisi 3. Jadi DPR punya kepentingan untuk menempatkan orang-orang yang bisa menjadi agen mereka untuk kepentingan mereka, terutama kasus-kasus hukum di Mahkamah Agung tadi. Oke. Itu sudah berapa lama praktik itu terjadi, Pak Dwi? Saya 2007 masuk sana aja itu sudah saya amati. Dari zaman PSBY berarti ya? 2007 zaman sama Pak SBY ya? Itu sudah saya amati. Ya, saya tahu kok pejabat-pejabat yang ke sana siapa aja saya tahu. Maksudnya pejabat DPR?
Enggak, Semua. pejabat-pejabat, Pejabat ya negara. semualah, pejabat-pejabat negara, DPR, saya Oke. tahu kok yang Pak siapa-siapa Dwi, di sana. apakah memang ada kasus-kasus tertentu di Mahkamah Agung yang mendapat atensi dari wakil rakyat kita di DPR? Sehingga menjadi perhatian khusus lah dari Mahkamah Agung. Saya lihat enggak juga. Bisa juga karena kedekatan. Saya punya kasus ini, katakanlah kasus korupsi lah. Umpamanya saya adalah ya kepala daerah lah, bupati lah yang tingkat bupati aja deh. Oke. Ketika saya punya kenalan di DPR, pasti kan saya minta tolong. Oke. Tolong Pak, kasus saya ada di MA. MA. Saya sedang kasasi. Terus minta tolong apa gratisan? Ya, belum tentu gratisan. Apalagi kasus korupsi, mau gratisan? Enggak lah. Kasus narkoba, mau gratisan? Enggak lah. Sekarang kita lihat aja deh sekarang. Minta tolongnya dengan cara apa? Ya? Dengan cara apa? Orang-orang DPR ini minta tolong dengan cara apa ke MA? Yang punya kasus, Ya. minta tolong ke DPR. Oke. Dengan cara apa? Ya bisa lewat melalui PH-nya bisa. Kalau dia sedang masuk dalam penjara atau masuk di tahanan kan nggak bisa ketemu dengan lewat PH-nya kan. Dan biasanya yang dikontak, dihubungi pimpinan MA atau siapa? Atau paniteranya? Kasus di sana memang lebih kepada panitera ya, yang agak bermasalah panitera. Sekarang saya buka, ya, nggak apa-apa dah, saya udah purna ini. Pada waktu saya menjelang purna, saya ketemu dengan panitera Mahkamah Agung. Salah satu panitera Mahkamah Agung, bukan salah satu, memang panitera Mahkamah Agung yang sekarang menjadi hakim MK. Ya, yang sekarang menjadi hakim MK di sana. Saya sampaikan, Pak, tolong benahi panitera-panitera dari tingkat pertama sampai di Mahkamah Agung. Ini akan menjadi masalah buat lembaga kita kalau ini nggak dibenahi. Karena pintu masuknya Markus dan orang yang mempunyai kasus yang mencoba untuk menyuap adalah melalui panitera. Saya berdiskusi, saya sampaikan, beliau menyampaikan, nanti saya akan bicarakan, saya sampaikan ke pimpinan, ke Pak Ketua. Saya sering memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif lah. Karena saya ada di situ. Ini lembaga saya. Ini yang sudah membesarkan saya. Memberikan saya suatu pengalaman yang berharga. Tentu saya harus jaga marwah daripada Mahkamah Agung ini. Ya. Silahkan Bapak untuk segera mengambil tindakan. Entah itu pembinaan, apapun yang akan Bapak lakukan, silahkan. Tapi jangan sampai kita akan timbul masalah. Gara-gara panitera yang nggak beres ini. Oke. Saya sampaikan begitu. Nah, setelah saya purna, ada sesuatu yang memang saya tahu ini akan terjadi sesuatu. 16 orang, kurang lebih 16 ya, apa 14 orang. Kasus koperasi yang di Semarang itu, yang ditangkap di OTT oleh KPK, beberapa staf, terusannya mengembet kemana-mana. Ya, itu setelah saya purna. Karena disampaikan kepada saya pada waktu itu, loh ini kenapa nggak ada tindakan? Saya katakan, saya sampaikan ke panitera. Semoga panitera Mahkamah Agung pun juga sudah menyampaikan ke Pak Ketua. Saya nggak tahu apakah informasi saya ini dianggap sepele, ya karena saya memang bukan hakim karir, atau ya sudahlah, si Dwi ngada-ngada, bisa aja kan dia berpikir begitu kan? Ya sudah, oke lah nggak apa-apa, gitu. Saya pikir begitu. Pak Dwi, kalau ada kasus di MA yang mendapat atensi dari
wakil rakyat di DPR, Mm. itu lebih banyak ke pimpinan MA atau di level bawahnya? Yang Yang dapat atensi. iya, misalnya tadi contoh, ada beberapa kasus yang tengah diproses di MA, Mm-mm. kemudian ada kontak lah atau telepon dari teman-teman DPR, minta dibantu dan sebagainya. Itu biasanya langsung ke pimpinan Mahkamah Agung atau bagaimana? Memang kalau di DPR ya, di Mahkamah Agung, dari oknum-oknum yang di DPR ini, Hmm. lebih sering memang kepada ketua. Oh, ketua MA langsung. Ketua langsung, wakil ketua, ya, ketua kamar bisa juga. Gitu. Hmm. Kalau yang dari orang-orang DPR ya, saya tahu itu, ya. Tapi kalau yang Markus, ya tentu melalui pintu panitera tadi. Oke. Apakah kasus-kasus yang mendapat atensi dari DPR selalu diselesaikan dengan arahan atau bagaimana? Maksudnya dengan arahan gimana? Iya, maksudnya misalnya kan DPR minta tolong nih. Itu selalu berjalan sesuai yang diinginkan atau diproses sebagaimana mestinya? Ya, begini. 4 pimpinan yang saya alami ini, itu kan punya sikap masing-masing ya. Punya kedekatan juga dengan DPR, punya masing-masing itu berbeda lah. Ya, terus kemudian punya keberanian juga berbeda. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti itu tergantung kepada sikap pimpinan. Oke. Apakah pimpinan berani untuk menolak atau justru sebaliknya? Jadi kembali lagi kepada pimpinan. Kalau DPR langsung kepada pimpinan, menghubungi pimpinan untuk sebuah kasus, ya kan? Tetapi kalau kemudian pimpinan ini tegas, berani, dia menyampaikan, kita ikuti saja proses hukum, apapun nanti putusannya, mohon maaf Bapak, harus Bapak terima. Ada yang begitu? Ada. Tapi nggak usah saya sebut ya namanya ya, pimpinan yang mana. Tapi ada. Ada yang seperti itu. Jadi memang bisa jadi Hakim Agung yang lolos dalam fit and proper test itu seolah-olah mereka di-endorse oleh DPR ya Pak ya? Iya. Betul. Saya udah nggak basa-basi lagi. Oke. Gitu. Nah, seperti tadi siapa nama hakim yang tidak lolos itu? Alimin Ribut Sujono. Ya kan? Alimin ini kan wah termasuk hebat loh dia, berani memutus Verdi Sambo hukuman mati. Jarang-jarang itu. Dikasasi tahu hukumannya? Dipangkas kan hukuman matinya? Menjadi 20 tahun. Oke. Betul? Dan saya tahu persis dari pemutus yang dikasasi itu. Oh, Bapak tahu? Tahu lah. Masa saya nggak tahu? Tahu saya. Kelakuannya? Iyalah. Tahu saya. Jadi kalau orang-orang seperti Hakim Alimin Ribut Sujono ini lolos sebagai Hakim Agung, maka dalam tanda kutip DPR tidak leluasa lagi ya Pak? Bukan tidak leluasa. Tapi ini kan menjadi batu sandungan buat dia nih kalau... Oh, ganjalan. Iya. Kalau ada kasus-kasus yang kebetulan nanti dia pegang, waduh repot nih gua nih. Walaupun ya mudah-mudahan sih sekarang tidak ya. Ada kekhawatiran kan kadang-kadang mereka ini oknum-oknum yang dari DPR ini kan suka ya agak-agak setengah memaksa gitu. Udah minta aja lah majelisnya ini kalau bisa gitu. Sampai segitunya Pak? Loh iya. Itu kan hal teknis Pak. Loh. Menentukan majelis hakim itu. Loh emang di tingkat pengadilan pertama banding nggak bisa begitu? Sampai bisa menentukan majelis hakimnya Pak? Loh, oknum-oknum itu ya meminta di pengadilan tingkat pertama, tolong Pak hakimnya ini. Katakanlah saya dari institusi ya, tahu ya. Kemudian ada kasus, saya datangin KPN. Saya minta, Pak, tolong ini hakimnya ini. Karena saya kenal dengan hakimnya itu. Saya tahu persis hakim ini. Enggak, ini kaitan dengan DPR tadi Pak? Maksud saya dengan DPR? Iya. Sama aja. DPR pun juga begitu. Di tingkat kasasi dan PK juga bisa? Bisa, kenapa tidak? Dia kenal baik nih
ada kasus pidana, korupsi lah. Ya. Kalau dulu zamannya Pak Artijo, nggak bisa karena majelisnya Pak Artijo yang kontrol, yang menentukan majelisnya di situ. Nggak berani mereka. Saya tahu benar, nggak berani. Pak Artijo itu, mohon maaf, saya sekarang spill. Pak Artijo itu, saya pernah telepon ke Pak Artijo, dan saya ingin bicara dengan Pak Artijo. Asistennya bilang, Pak Dwi, kalau Bapak tidak diterima oleh Pak Artijo, Bapak jangan sakit hati. Karena Pak Artijo tidak pernah mau menerima hakim agung yang ingin ketemu dengan dia, kecuali ketua dan wakil ketua. Itu disampaikan oleh asisten Pak Artijo almarhum. Oh ya Mas, nggak apa-apa Mas. Nggak lama saya ditelepon, Bapak dipersilakan ke ruangan Pak Artijo. Oke. Pak Artijo sendiri ngomong sama saya, almarhum waktu itu. Apa yang disampaikan? Saya masih percaya dengan Pak Dwi. Kalau yang lain saya nggak mau terima. Tapi Pak Dwi bukan urusan kasus kan? Bukan Pak. Tapi ini informasi positif untuk Bapak. Seperti itu waktu saya ketemu. Jadi nggak mudah ketemu Artijo. Takutlah mereka. Kita tahu Artijo kayak apa. Takut DPR. Oke. Nah, kalau kasus Pak Zaro Prikar, itu sejauh mana irisannya dengan DPR? Yang Pak Dwi ketahui. Wah ini udah nyerempet-nyerempet ini nih. Enggak, saya cuma nanya. Nyerempet. Karena kan kasus Pak Zaro Prikar ini mengagetkan publik juga kan Pak ya? Iya. Sejauh mana irisannya dengan DPR? Yang Pak Dwi tahu. Apakah Pak Zaro Prikar ini memang juga menjadi jembatan? Ya, wallahu alam lah. Saya katakan itu ya. Tetapi kalau dikatakan mungkin nggak. Sekarang gini, kita lihat kan dia bukan hakim agung kan? Iya. Ya. Tapi kan pejabat di Mahkamah Agung. Pejabat di Mahkamah Agung. Pejabat-pejabat di Mahkamah Agung, eselon 1, eselon 2, apakah juga terbebas dari kepentingan-kepentingan pihak luar? Termasuk Sekjen ya Pak? Sekjen Mahkamah Agung termasuk ya? Ya, termasuk Sekma ya. Sekma kalau Sekretaris Mahkamah Agung. Iya, Sekretaris Mahkamah Agung. Okay. Termasuk Sekma. Nggak bisa lepas juga dari kepentingan pihak luar ya. Terutama memang pejabat-pejabat ya. Pejabat-pejabat yang punya kepentingan, anggota atau oknum DPR yang punya kepentingan. Nggak bisa lepas dari itu. Pasti mereka juga. Jadi gini loh, Mas. Di sana kan banyak, mereka tahu ya, di sana tuh banyak orang-orang yang bisa dihubungin. Di MA? Di MA itu. Dia bisa melalui Hakim Agung langsung, bisa melalui panitra, bisa melalui pejabat-pejabat eselon. Itu Markus dan semua orang yang punya kepentingan sudah tahu itu, Mas. Pintunya banyak ya Pak di MA? Pintunya banyak. Pintunya banyak. Tapi saya katakan bahwa jangan salah loh. Di Mahkamah Agung tuh Hakim Agungnya nggak semua nggak benar. Masih banyak juga yang bagus, jujur saya katakan. Di Mahkamah Agung, Hakim-Hakim Agungnya saya tahu masih juga banyak yang bagus-bagus. Berapa persen Pak? Ya saya katakan 50% lah. Oh. Dari jumlah tuh 50% masih ada yang bagus. Integritasnya terjaga. Ya. Begitu juga di pengadilan tingkat pertama. Yang kita tahu tuh seperti siapa? Hakim pemutus Ferdi Sambo. Itu kan benar-benar hakim yang menurut saya dia menjaga integritas, dia berani, ya. Dia masuk pada koridor hukum yang sebenarnya, sehingga dia tidak ragu memutuskan ini diputus si Ferdi Sambo dengan vonis hukuman mati. Tidak ragu. Tetapi ketika masuk ke Mahkamah Agung menjadi 20 tahun kalau tidak salah ya, dari hukuman mati. Ya. Mestinya ya seumur hidup lah paling enggak gitu. Jangan 20 Jadi tahun. memang banyak kasus besar ya Pak ya, terutama kasus korupsi itu di MA, setelah dibawa ke MA itu dapat diskon ya Pak ya, hukumannya ya Pak ya. Emang belanja diskon. harga sesungguhnya
1 juta didiskon menjadi 700.000. Itu kalau kita di mall, Iya. ya kan? Kalau dihukum, Ya. di MA Pak? Kalau di MA, hukuman seumur hidup Oke. bisa menjadi 10 tahun. Bisa menjadi 15 tahun. Oke. Bisa menjadi 20 tahun. Hukuman mati bisa menjadi hukuman seumur hidup, bisa juga menjadi 20 tahun. Gitu. Oke. Nah, tentu kembali lagi kita pun juga tidak boleh menampilkan pertimbangan dari majelis kasasi ini. Tentu Ya. di dalam Ya. membuat satu putusan, majelis membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kita bisa tahu ketika majelis ini pertimbangannya masuk angin, kita tahu. Oh, Pak Dwi bisa ngendus tuh Pak ya? Bisa ngendus Oh, ya? bisa banget. Oh, iya. Bisa banget. Saya pernah, waktu saya baru masuk, ya, saya orang perdata loh, perdata khusus, ya. Saya banyak di sana menangani perselisihan hubungan industrial. Tetapi ketika ada satu kasus narkoba, ya, yang membawa sekian, saya nggak bisa tidur dengan putusan. Bayangin, saya baru masuk di sana, saya melihat kondisi seperti itu. Saya bikin tulisan dengan analisis, walaupun bukan saya orang pidana. Saya serahkan kepada salah satu hakim agung, ya, salah satu profesor, guru besar pidana di Unpad, ya, nggak salah sebutkan namanya. Beliau menyatakan, Pak Dwi, cukup saya yang tahu. Bagaimana menurut Ibu? Udah bagus. Oke. Saya setuju dengan apa yang Oke. Pak Dwi sampaikan ini. Oke. Sampai sebegitunya. Itu seorang profesor. Saya nggak bisa, Mas, diem gitu terus, Oke. ngeliat seperti itu. Oke. Dan semua diskon hukuman di MA itu ada harganya ya Pak? Ya kalau nggak ada, tekor dong, bandar. Nggak, kan tadi Pak Dwi menyampaikan juga, mungkin ada juga kan majelis hakim di tingkat kasasi yang mungkin punya pertimbangan baru dari apa yang diputuskan di tingkat. Oh iya, PT. iya, kita tidak bisa menampilkan itu. Tetap kita harus menghargai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim kasasi, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali. Tetap kita harus menghargai. Oke. Tetapi, Mas, ketika kita membaca pertimbangan itu, ada sesuatu yang janggal, ya, yang menurut analogi hukum kita ini nggak masuk. Apakah bisa ini dikatakan atau diputus dengan putusan dari hukuman mati menjadi vonisnya menjadi 20 tahun? Ya. Merubah vonis di tingkat pertama, Oke. pengadilan tinggi masuk ke kasasi menjadi pertama pengadilan tinggi kalau nggak salah sama deh ini pada waktu itu ya, menguatkan ya kalau tidak salah ya. Oke. Terus kemudian di Mahkamah Agung menjadi 20 tahun hukuman mati. Kita menghargai pertimbangan dari majelis hakim ini. Tetapi pertimbangan majelis hakim ini tentu perlu kita kaji, benar apa enggak. Seharusnya orang-orang hukum, praktisi-praktisi hukum, itu berani mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung seperti ini. Dan kemudian menyampaikan bahwa putusan ini ada kejanggalan. Pertimbangannya nyeleneh, pertimbangannya tidak masuk pada pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum pada waktu itu. Banyak sekali yang bisa kita analisis terhadap putusan majelis hakim itu. Dari tingkat pertama maupun sampai PK. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Oke. Kalau menurut Pak Dwi, kasus-kasus atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, itu lebih banyak dilakukan dengan sepenuh hati atau sepenuh lemari, Pak? Kalau sepenuh lemari, saya dulu penuh juga lemarinya. Saya dulu penuh lemari, percaya nggak? Lemari satu aja nggak cukup. Saya isinya tahu apa? Berkas. Oh, bukan emas, Pak, bukan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Jadi lemari saya itu penuh kan? Iya. Itu sampai saya naruhnya di samping-samping lemari karena memang banyak sekali ya perkara yang masuk perdata khusus. Ya saya kewalahan juga tuh nyimpennya tuh. Itu sepenuh lemari. Terus yang satu lagi tadi sepenuh apa? Sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya ketika kita memutus itu ya tentunya sepenuh hati. Tapi ada sepenuh hati yang tidak sepenuhnya.
Oke. Ngerti nggak, Mas? Iya, Sepenuh hati tetapi tidak sepenuhnya. iya, iya. Tapi ada yang sepenuh hati sepenuhnya gitu. Iya. Ada dua nih, Mas. Iya, Sepenuh hati tidak sepenuhnya, iya. dengan sepenuh hati sepenuhnya. Oke. Jadi Pak, kira-kira nih Pak ya, kalau publik mau tahu ya, dari semua putusan Mahkamah Agung, itu berapa persen Pak yang murni hukum? Yang murni hukum? Iya. Saya masih bisa katakan 70%. 70%. Termasuk besar dong Pak? Besar. 70%. Di Mahkamah Agung ya? Iya, iya. Iya, Mahkamah Agung ya. Di tempat Bapak mengabdi kan? Iya. 70% masih lah. 70% Pak? 70% masih lah. Berarti masih bagus dong Pak? Masih. Tapi yang 30% ini kan justru mencoreng. 30% ini jualan nih Pak? Yang 30% ini kan yang mencoreng ini. Iya, maksudnya jualan gitu? Iya. Jadi gini loh Mas, maksud saya, walaupun 90% hanya 10%, tapi 10% ini berbuat sesuatu. Mencoreng ya? Iya, kan dapat mencoreng yang 90 ini Mas. Oke. Itu persoalannya. Bukan soal 90% masih bagus dong, 70% masih bagus dong. Iya, bagus menurut pertimbangan kita dengan melihat daripada jumlah. Kalau kita bicara kondisi hukum kita hari ini ya Pak ya, 70% termasuk angka yang bagus ya Pak ya? Termasuk angka yang bagus, 70%. Ya mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Pak Sunarto ini ya, Pak Sunarto juga ya komunikasi saya dengan beliau juga baik ya sebetulnya. Saya yakin beliau mudah-mudahan bisa memimpin Mahkamah Agung ini lebih baik. Ya, artinya beliau sudah tahu kok kondisi Mahkamah Agung itu seperti apa, beliau sudah tahu. Jadi mudah-mudahan dengan pergantian pimpinan yang baru ini Pak Narto udah kurang lebih sudah setahun lebih barangkali ya. Setahun lebih sudah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kita berharap Pak Narto bisa memimpin lembaga peradilan ini dengan sebaik-baiknya. Yang 30% tadi itu Pak yang mencoreng itu lebih banyak kasus-kasus apa Pak? Korupsi, narkoba atau apa Pak? Memang ini fluktuasi Mas ya, soal jumlah ini. Kalau zamannya Pak Artijo dulu, saya katakan kasus-kasus korupsi itu yang masuk untuk mengajukan kasasi itu sedikit sekali. Karena apa? Karena mereka takut Mas. Artijo. Itu kalau Artijo, karena Artijo punya kewenangan untuk menentukan majelisnya. Dia mau terus ada di majelis itu, memutus itu. Siapa yang bisa ngelarang? Nggak bisa. Dia ketua kamar. Iya. Oke. Ya. Bahkan di kasasi ada yang ditambah hukumannya sama Artijo. Iya, iya. Sepi Mas. Jujur saya sampaikan. Waktu almarhum Artijo masih ada sepi. Itu yang dikhawatirkan DPR ya Pak? Iya. Salah satunya itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau ada orang tipe-tipe kayak Artijo, pemberani lah katakan. Ya. Pemberani bukan asal pemberani loh ya. Tapi benar-benar di dalam memutus mengikuti koridor hukum. DPR berpikir untuk meloloskan orang yang seperti ini. Iya, ya. Oke. Misalnya Hakim Agung, Ketua MA kan silih berganti ya Pak ya? Ya. Tapi kan level di bawahnya ini sudah semacam dalam tanda kutip jadi budaya dan sebagainya. Itu kan bukan hal yang mudah Pak. Tidak mungkin juga seorang Ketua MA misalnya yang berintegritas dan amanah bisa melaksanakan tugas dengan baik ketika lingkungan kerja dan sistem yang ada di lembaganya sudah sedemikian parah. Satu hal yang menjadi problem sebetulnya, saya melihat masih ada toleransi dengan hukuman non-palu. Paham ya Mas? Saya dinonpalukan, katakanlah saya ada masalah dinonpalukan selama 6 bulan, selama 1 tahun. Ya. Setelah selesai itu, saya bisa bersidang lagi. Ya. Kalau mau tegas, lembaga yudikatif ini benar-benar mau bagus, penilaian masyarakat, kepercayaan masyarakat juga tinggi terhadap lembaga yudikatif ini, lembaga peradilan ini, nggak ada lagi toleransi, begitu kesalahan ini tidak bisa ditolerir, tidak lagi non-palu, pecat Mas. Beres itu sudah.
Mikir mereka. Sekarang mereka mikir apa? Ya sudahlah, gue cuma 6 bulan kok non palu. Gue bakal bisa sidang lagi. Jalan lagi. Apa mas yang ditakutin oleh mereka? Saya tanya. Oke. Kewenangan KY ketika ditemukan adanya pelanggaran, KY dalam undang-undang yang sekarang ini, itu hanya rekomendasi, Mas. Rekomendasi itu boleh diikuti, boleh tidak oleh Mahkamah Agung. Jadi kan nggak punya nggak punya daya tekan KY terhadap Mahkamah Agung. Kalau dia punya kewenangan untuk memutus, artinya sama-sama Mahkamah Agung memutus ya, tidak lagi rekomendasi, itu baru punya daya tekan terhadap Mahkamah Agung. Nggak bisa, ini orang harus dipecat. Ya. Ini enggak rekomendasinya pecat nih. Ya. Mahkamah Agung mau pecat apa enggak? Katakanlah nggak dipecat nih, rekomendasi KY dipecat, Mahkamah Agung tidak mau memecat orang ini, hanya non palu, selesai kok. Nggak punya sanksi apa-apa terhadap tindakan Mahkamah Agung yang tidak memecat hakim ini. Oke. Karena cuma rekomendasi kok sifatnya. Oke. KY. Nah, kalau kita kembali proses rekrutmen, apakah masih perlu ada proses politik di DPR ini, menurut Pak Dwi? Kalau kembali ke proses rekrutmen, iya, untuk Hakim Agung. Harus kita tegaskan kembali bahwa fungsi daripada DPR bukan memilih, tetapi menyetujui. Menyetujui aja, titik sudah. Itu benar-benar harus dijalankan gitu, sesuai dengan putusan MK nomor 27 tahun 2013. Itu saja yang harus dipatuhi oleh DPR. Proses seleksinya di internal MA? Enggak dong, tetap KY. Iya, di KY. Ya, tetap KY. Kalau MA itu kan hanya user. Ya, pengguna, dan dia hanya memberikan rekomendasi orang-orang yang akan ikut ke KY gitu loh. Ya, ada pidana ada 5 orang, perdata 5 orang, tun 5 orang, militer 5 orang, umpamanya seperti itu. Nah, seleksi tetap dilakukan dari administrasi ya sampai terakhir itu ada di KY itu kalau nggak salah juga ada psikotes. Ada psikotes juga Mas di situ. Dan itu juga menentukan. Oh ya, satu lagi nih, psikotes itu juga menentukan, Mas. Artinya dari psikotes itu kelihatan ini orang, saya pernah ketemu dengan tim yang melakukan psikotes terhadap Hakim Agung. Calon Hakim Agung? Ya, terhadap calon Hakim Agung. Oke. Saya pernah Mas ketemu Mas. Itu saya kaget dengernya. Apa cerita mereka? Si A ini kan harusnya di dalam psikotes nggak masuk Pak. Tapi nggak lolos. Ya, nggak lolos. Nggak lulus lah ujian psikotesnya. Direkomendasikan ini tidak, orang ini begini-gini, bla 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 bla. Itu sudah disarankan oleh tim bahwa ini nggak bisa gitu ya. Nggak layak lah ya. Nggak layak lah gitu ya. Tapi kenapa ini bisa lolos orang ini? Nah, ini kan perlu kita tanyakan juga ke KY kan? Bukan hanya di Mahkamah Agungnya aja, juga di KY-nya mesti kita pertanyakan, ini kenapa orang lolos dari hasil psikotes. Kalau KY bilang, oh kami ketat sekali dari hasil penilaian psikotes. Buktinya orang yang cerita dengan saya itu, tim psikotes tadi itu? Tim psikotes itu ada yang lolos. Padahal mereka tidak. Mereka ya nggak layak aja. Bukan, dia tidak bisa merekomendasikan, ini nggak bisa jadi Hakim Agung, tidak. Ngerti ya? Jadi dia hanya umum aja, tetapi nggak untuk posisi itulah. Menurut pertimbangan kita, kalau kita baca ini, menurut pertimbangan kita, oh ya ini benar nih, nggak bisa diajukan. Tapi tetap maju ternyata. Ternyata bisa lolos sampai fit and proper walaupun tidak lolos sampai ke Hakim Agung. Tapi ini kan sudah kelihatan. Satu itu Mas. Yang kedua, soal kesehatan. Soal kesehatan pun saya dapat informasi dari dokter yang melakukan kesehatan. Ini proses di KY ya Pak ya? Ya, masih proses di KY. Betul. Komisi Yudisial. Ya. Seseorang, si A calon Hakim Agung ini, dinyatakan tidak sehat, Mas. Parah. Dokter Gatot Subroto ketemu dengan saya, ya, Mas, ini saya berani sumpah, Mas. Dia menyampaikan ke saya, Bapak ini sakitnya ini, Pak Dwi. Ini harusnya tidak
masuk kalau melihat dari kesehatan Tidak Bapak. lolos tes kesehatan. Ya, tidak lolos tes kesehatan. Kalau melihat dari hasil tes kesehatannya. Tapi kok bisa lolos? Berarti KY main, Pak. Gini Mas, ada kemungkinan permintaan juga dari lembaga saya, Mahkamah Agung, betul. Loloskan ini, bisa juga seperti itu. Oh. Lolos Mas. Tahu apa yang terjadi Mas? Belum lama Mas, baru kalau nggak salah bahkan belum sempat bersidang, meninggal Mas. Meninggal dunia. Belum sempat bersidang. Hanya beberapa bulan di Mahkamah Agung. Jadi ada proses yang diabaikan ya Pak? Ada proses yang diabaikan, benar. Psikotes, betul, tes kesehatan. Ya, saya kalau nggak ketemu langsung dengan orang yang bicara dengan saya yang melakukan tes ini, saya nggak akan bicara di Madilog ini. Oke. Karena orang ini sudah bicara dengan saya berani bicara seperti ini. Oke. Dan ada buktinya, yang soal tes kesehatan. Meninggal dunia. Qadar Allah semua memang. Iya, ya, oke. Memang itu kan harusnya kalau dari awal itu dipatuhi, memberikan kesempatan kepada yang lain juga kan? Iya. Enggak, jangan bilang gini loh maksudnya. Meninggal itu kan urusan Allah, dia bilang itu kan. Iya, tapi kan dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Tidak kan? lolos tes kesehatan gitu loh. Untuk posisi sebagai... semua orang meninggal memang semua adalah takdir. Kembali kepada Allah. Menyangkut takdir. Tetapi dari hasil tes itu kan sudah dinyatakan tidak sehat. Oke. Ya, sakit ini perlu pengobatan, perlu perawatan, dipaksakan. Berapa bulan meninggal, Mas? Iya. Ya. Oke. Berarti memang Hakim Agung tuh jabatan yang seksi ya, Pak Dwi? Ya. Seksi banget ya, Pak? Seksi banget. Set. Seksi gitu, Mas. Set. Iya. Hakim Agung rata-rata kaya raya, Pak Dwi? Ya, enggak juga sih, Mas. Kalau ditanya rata-rata enggak juga. Enggak ya? Tapi ada. Oh. Maksudnya ada bahkan lebih dari kaya raya ada. Oke. Kalau Pak Jaro Pikar kan bukan Hakim Agung, tapi pejabat di MA. Itu kan katanya hartanya sampai 1 triliun. Itu luar biasa ya, Pak ya? Nah, bukan harta dia, Mas, semua. Oh, ya. Penampungan maksudnya? Saya menduga begitu. Itu menampung. Oh, jadi Pak Jaro Pikar ini menampung uang-uang mafia hukum itu? Ya. Modusnya gimana, Pak? Jadi bukan mafia hukum, kan gini. Maklar kasus? Maklar kasus kan bisa terjadi dilakukan oleh si Jaro Pikar ini ya. Terus kemudian dia mendatangi hakim, ya kan? Hakimnya mau, lalu ada deal angka putus. Okay. Terus hakimnya nggak mau nih terima nih, udah nanti aja. Pak Jarod aja yang simpan. Ya dia simpan itu. Dugaan saya seperti itu. Karena dia sendiri pernah menyampaikan sesuatu yang saya nggak duga waktu itu, bahwa dia menyimpan uangnya salah satu pejabat MA. Itu Jarod sendiri yang bicara ke saya. Jaro Pikar menampung uang salah satu pejabat yang itu disebutkan waktu hasil maklar kasus, Pak. Saya nggak tahu itu hasil maklar kasus apa tidak, tapi yang disampaikan ke saya bahwa ini adalah uangnya si ini. Pejabat Mahkamah Agung. Iya. Tapi bukan Hakim Agung. Eselon 1, bukan. Eselon 1. Eselon 1 berarti sekretaris Mahkamah Agung ya, Pak? Ya banyak lah. Antara lain iya. Iya. Kalau Sekma kan Eselon 1. Iya kan. Tapi banyak sana Eselon 1-nya kan. Gitu. Lu jangan mancing-mancing loh. Oke. Jadi tempat penampungan ya Pak Jaro Pikar ya. Saya menduga begitu. Pak, berarti Jaro Pikar nih udah dilokalisir juga ya Pak ya? Kasusnya ya Pak ya? Artinya banyak petinggi-petinggi di MA yang ya biar nggak melebar kasus Jaro Pikar ya Pak. Karena ada penampungan tadi itu ya. Seharusnya banyak yang kena ya Pak ya? Seharusnya banyak yang kena, betul. Kalau penyidik dari kejaksaan bisa ya katakanlah mengorek terus ya. Iya. Diambil keterangan terus bagaimana caranya, mereka kan punya cara yang terbaik untuk mengorek itu kan. Saya rasa keluar itu dari Jarod itu, yakin saya. Tapi kalau sudah dilokalisir, sudah ada deal-deal tertentu antara pimpinan lembaga, ya sudah selesai lah. Berarti emang orang-orang kayak gitu rumahnya harus gede ya Pak? Harus ada bunker ya Pak? Iya kan, rumahnya gede memang.
Iya, iya. Iya. Nggak ada yang tahu juga Pak ya, nyimpen-nyimpen gitu ya Pak ya? Ya sekarang bagaimana tahu? Kan dia sendiri yang mengambil uang, dia sendiri yang menyimpan. Kan tidak melalui orang, tidak melalui bank. Oh, Ya pasti nggak ada yang tahu. iya, iya. Ini kan diawali karena kasus Febri. suap. Bukan, si Jarod itu kan kasus suap pada waktu Oh iya, iya. Yang kasus di Surabaya itu. kasus Surabaya itu kan. Mm-mm. Kan diawali itu. Kalau nggak, Iya, iya. mana bisa. Dan dia sudah puluhan tahun ya Pak? Oh sudah, Puluhan tahun ya Pak? sudah. Karir ya, dia karir. Enggak, maksudnya terlibat dalam praktek itu tadi? Oh ya pastilah, uang segitu besarnya kok. Iya, iya. Pastilah. Itu semua aparat hukum seperti itu Pak? Ada indikasi itu Pak? Nggak cuma di hakim, di jaksa, polisi juga? Saya menduga iya, itu terjadi terhadap semua lembaga penegak hukum. Oke. Jadi APH itu sebenarnya aparat penegak hukum apa aparat pedagang hukum Pak? Lo tafsirnya sendiri ya. Pak Ade, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Pak Dwi Cahyo Suasono, Hakim Agung ad hoc Mahkamah Agung yang pernah bertugas selama 15 tahun ya, periode 2007-2022. Tadi sudah bercerita banyak mengenai proses rekrutmen calon Hakim Agung yang bertugas di Mahkamah Agung dan juga kisah-kisah yang pernah terjadi di lembaga tersebut. Dan juga kaitannya dengan proses yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.